I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika dari kelas manajemen 23C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai manajemen sumber daya manusia serta strategi sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia serta strategi dan analisis sumber daya manusia. Di mana manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pergerakan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian, dalam manajemen sumber daya manusia, kita harus memiliki strategi di mana strategi ini merupakan rencana jangka panjang perusahaan untuk menyeimbangkan kekuatan dan kelemahan internal dengan kesempatan dengan ancaman eksternal dalam mempertahankan keuntungan kompetitif. Strategi sumber daya manusia ini berkaitan dengan visi misi strategi perusahaan atau strategi bisnis unit dan juga strategi fungsional. Strategi sumber daya manusia ini berkaitan dengan pembentukan suatu budaya perusahaan yang tepat, perencanaan sumber daya manusia, mengaudit sumber daya manusia baik dari segi kualitatif maupun kuantitatif, serta mencakup pula aktivitas sumber daya manusia seperti pengadaan sumber daya manusia dari rekrutmen sampai seleksi, orientasi, pemeliharaan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia. Kemudian ada beberapa langkah atau hal yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk merumuskan strategi, di mana yang pertama mengidentifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh perusahaan di masa depan dan menentukan misi perusahaan untuk mencapai visi yang dicita-citakan dalam lingkungan tersebut. Yang kedua, melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan dalam menjalankan misinya. Yang ketiga, merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan, key success factor dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya. Yang keempat, menentukan tujuan dan target terukur, mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi. Yang terakhir, memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian, analisis pengerjaan sumber daya manusia, di mana dalam proses menganalisis pekerjaan sumber daya manusia ini ada beberapa langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama, menentukan penggunaan hasil informasi analisis pengerjaan, di mana penganalisis di sini harus mengetahui secara jelas apa kegunaan hasil informasi analisis pekerjaannya. Yang kedua, mengumpulkan informasi tentang latar belakang. Artinya, penganalisis di sini harus mengumpulkan dan mengualifikasikan data, meninjau informasi latar belakang seperti bagian organisasi, bagian proses, dan uraian pekerjaannya. Yang ketiga, menyeleksi jabatan yang akan dianalisis, di mana penganalisis ini harus memilih beberapa muakal jabatan untuk dianalisis. Yang keempat, mengumpulkan informasi analisis pekerjaan, di mana penganalisis di sini harus mengadakan analisis pekerjaan secara aktual dengan menghimpun data serta aktivitas pekerjaan. Yang kelima, meninjau informasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Artinya, penganalisis pekerjaan harus menyediakan informasi tentang hakikat dan fungsi pekerjaan. Informasi ini hendaknya diverifikasi dengan pekerjaan yang akan melaksanakan pekerjaan itu serta atasan langsung karyawan yang bersangkutan.
Yang keenam, menyusun uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan, di mana seorang penganalisis di sini harus menyusun uraian pekerjaan, uraian jabatan, dan evaluasi pekerjaan. Yang ketujuh, memperhitungkan perkembangan perusahaan, di mana penganalisis ini harus memperhitungkan perkembangan uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, apakah kemudian hari diperlukan pengayaan pekerjaan, perluasan pekerjaan, dan penyederhanaan pekerjaan dalam perusahaan.